Selamat datang lagi di pembahasan kita. Oke, kali ini kita mau dalemi bagian V dari buku Empowered, fokusnya strategi produk. Topik penting nih. Dan sumbernya kan langsung dari perusahaan teknologi terdepan ya, cara mereka kerja. Betul, jadi misi kita nih mau bongkar gimana sih mereka merancang strategi yang beneran efektif, yang bukan cuma ya daftar fitur panjang gitu aja. Lebih dari sekedar daftar fitur. Ini soal pendekatan yang didorong tujuan, terus timnya juga diberdayakan, mandiri. Nah, persis. Soalnya kalau kita lihat kondisi umum yang disinggung di awal buku, banyak perusahaan tuh Kayak nggak punya strategi sama sekali ya. Kelihatannya sibuk, tapi arahnya nggak jelas. iya, cuma mencoba menyenangkan semua orang, semua stakeholder. Reaktif jadinya. Nah, mari kita coba bedah cara yang lebih baik, yang lebih proaktif. Oke, kita mulai dari dasar dulu nih. Pentingnya fokus. Di bab 47 disebutin, kedengarannya kan simpel ya, fokus. Tapi kok banyak perusahaan susah banget milih fokus, malah nyoba ngerjain semuanya. Iya, itu umum banget. Buku ini ngasih analogi bagus, kayak optimisasi software. Jangan perbaiki semua kode, tapi cari bottleneck-nya. Nah, kenapa milih fokus ini susah banget sih? Ya, karena fokus itu artinya kita harus berani bilang tidak. Itu butuh pilihan sulit, terutama dari pimpinan. Ada konsekuensinya kan? Benar juga. Dan kuncinya itu bukan cuma asal milih fokus, tapi milihnya berdasarkan apa? Berdasarkan wawasan atau insights yang kuat. Ini dibahas di bab 49. Wawasan ya. Macam-macam dong ya wawasannya. Betul, bisa dari data kuantitatif, bisa dari pemahaman kualitatif mendalam soal pengguna, bisa juga soal tren teknologi baru, atau analisis pasar yang strategis. Nah, wawasan inilah yang jadi semacam pasak utamanya, linchpins-nya strategi kita. Tanpa ini, fokusnya bisa salah arah. Oke, masuk akal. Jadi wawasan ngasih kita arah fokus yang tepat. Tapi gimana caranya wawasan ini, yang mungkin agak abstrak, diubah jadi aksi nyata di lapangan? Bab 50 kan bahas ini ya. Saya dengar buku ini nekenin banget soal ngasih tim itu tujuan, tim objectives, bukan daftar kerjaan. Beda ya? Tepat sekali. Nah, ini pergeseran mindset yang penting banget. Tim itu nggak dikasih list fitur A, B, C untuk dibuat, tapi mereka dikasih masalah bisnis atau masalah pelanggan yang perlu dipecahkan. Oh, jadi masalahnya yang dikasih ya? Iya. Terus salah satu kerangka kerja yang populer buat ini kan OKR. Objectives and Key Results. OKR. Sering dengar itu. Nah, objectives atau tujuannya ini biasanya levelnya lebih tinggi. Datang dari pimpinan, nyambung sama strategi besar perusahaan. Tapi yang krusial banget nih, key results-nya, hasil kuncinya. Ini adalah cara kita ngukur apakah masalah tadi udah terpecahkan atau belum. Oke. Dan bagian KR ini, menurut buku ini, wajib datang dari tim itu sendiri, bukan didikte dari atas. Ini penting banget dibahas di bab 53 dan 60. Wajib dari tim ya KR-nya. Kenapa sepenting itu? Biar mereka merasa memiliki aja atau ada alasan lain? Oh, lebih dalam dari sekedar rasa memiliki, meskipun itu juga penting ya. Gini, waktu tim sendiri yang definisikan ukuran suksesnya, lewat KR itu, mereka jadi nggak cuma sekedar jalanin perintah. Mereka jadi proaktif mikirin cara terbaik buat mencapai hasil itu. Bisa jadi muncul solusi kreatif yang nggak kepikiran sama manajemen kan? Bener juga ya. Terus, kalau misalnya nih, pendekatan awal mereka ternyata nggak berhasil mencapai KR, mereka secara alami akan beriterasi. Coba cara lain. Mereka nggak berhenti sampai KR-nya tercapai. Jadi ada akuntabilitas di situ. Mereka bertanggung jawab atas outcome atau hasil akhir. Bukan cuma output atau sekedar menyelesaikan tugas bikin fitur. Bab 53 nekenin ini. Oke, jadi ada pemberdayaan sekaligus akuntabilitas ya. Ngomong-ngomong soal tujuan, buku ini kan juga nyinggung level ambisi, bab 55. Ada istilah moonshots yang ambisius banget, kayak mau ke bulan, sama roofshots, yang lebih konservatif lah ya. Target yang lebih aman. Tapi kan ada kalanya suatu proyek itu harus selesai tepat waktu, bukan sekedar aspirasi tinggi. Nah, di sini muncul konsep komitmen berintegritas tinggi atau high integrity commitments. Ini dibahas di bab 56. Kapan sih kita pakai yang ini? Ini perlu hati-hati pakainya. Komitmen berintegritas tinggi ini pengecualian,
bukan aturan main utama. Dipakainya buat situasi yang benar-benar krusial. Ada tenggat waktu yang nggak bisa ditawar sama sekali. Misalnya komitmen ke klien besar, atau ada regulasi baru, atau kebutuhan pasar mendesak. Oke, jadi kasus khusus ya. Iya, dan beda sama OKR yang sifatnya aspirasional. Komitmen ini butuh validasi yang dalam banget di awal. Timnya harus benar-benar yakin mereka bisa capai itu. Tapi ya, itu tadi. Jangan sampai keseringan pakai stempel komitmen ini. Nanti semangat OKR-nya bisa hilang. Harus seimbang ya. Betul. Perlu manajemen yang aktif juga buat ngelacak progres komitmen ini. Dan jangan lupa, tim kan juga punya kerjaan rutin ya, buat menjaga sistem tetap jalan. Istilahnya, keep the lights on. Nah, ini juga harus diseimbangkan sama tujuan-tujuan tadi. Bab 58 nyinggung ini. Manajemen aktif dan balancing. Terus satu lagi, kadang buat capai tujuan besar itu perlu kolaborasi antar tim. Nah, ini sering difasilitasi pakai shared objectives atau tujuan bersama. Jadi beberapa tim punya OKR yang saling terkait. Bab 57 bahas ini. Oke, jadi kebayang ya, strategi produk itu bukan dokumen statis yang ditaruh di laci. Ini proses yang dinamis banget, mulai dari fokus yang tajam berdasarkan wawasan, terus diterjemahin jadi aksi lewat tujuan tim atau OKR, dan dikelola secara aktif. Intinya benar-benar geser dari tim fitur jadi tim pemecah masalah yang diberdayakan. Dan ini penting banget buat Anda yang dengerin. Kenapa? Ya, memahami kerangka kerja ini bisa bantu kita mengevaluasi seberapa inovatif sih sebuah perusahaan, atau mungkin gimana caranya kita bisa bawa praktek yang lebih baik ini ke tempat kerja kita sendiri. Betul. Ini soal mengubah fokus fundamental kita. Dari mikirin output berapa banyak fitur yang kita rilis, ke mikirin outcome. Hasil nyata apa sih yang kita capai buat bisnis, buat pelanggan kita. Apakah kesibukan kita selama ini beneran ngasih dampak? Pertanyaan penting itu. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Buku ini, di bab 80, nyebut kalau sumber inovasi terbaik itu seringkali justru datang dari para engineer di garis depan. Mereka yang paling ngerti potensi teknologi. Menarik. Pertanyaannya, dengan semua pembahasan kita soal strategi, tujuan OKR hari ini, gimana caranya Anda bisa memastikan proses strategi di tempat Anda itu benar-benar nangkep percikan inovasi dari bawah itu, dan nggak malah tanpa sengaja mematikannya dengan definisi masalah yang terlalu kaku dari atas. Pertanyaan bagus untuk direnungkan. Oke, itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.